Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Henry Pembusaringga, NIM 22032402, kelas reguler 1A. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Diploma D3 Preka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi panca indera pembau atau yang bisa disebut hidung, untuk memenuhi tugas video pembelajaran anatomi yang dibimbing oleh Pak Henry Didiarto, Escape Nurse MPD. Pengertian indera pembau atau hidung. Hidung adalah organ penciuman yang terletak di tengah-tengah wajah. Secara anatomi, hidung adalah benjolan pada vertebrata yang mengandung nostril yang menyaring udara untuk pernafasan. Fungsi hidung. Fungsi hidung yang pertama yaitu sebagai jalan napas, alat pengatur kondisi udara, penyaring udara, sebagian indera penghidup untuk resensi suara. Bagian-bagian hidung. Bagian-bagian hidung ada beberapa, yaitu yang pertama hidung luar atau eksternal. Hidung luar berbentuk piramid dengan bagian-bagiannya dari atas ke bawah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pangkal hidung atau bridge, batang hidung atau dorsum nasi, puncak hidung atau hip, ala nasi atau sayap hidung, kolumella atau sekat tulang rawan dan kulit. Yang berikut lubang hidung narse anterior. Hidung luar dibentuk oleh yang pertama tulang hidung os nasal, flesus fortilasi, os maxilla, processus nasalis, os frontal. Yang kedua tulang rawan, yaitu sepasang cartilago nasalis lateralis superior. Kedua, cartilago nasalis lateralis interior yang disebut sebagai cartilago alar mayor. Yang ketiga, tepi anterior cartilago septum. Yang tiga, otot. Yang keempat, jaringan ikat. Otot-otot hidung terdiri dari musculus nasalis, terletak di atas ala nasi dan berjalan dari medial ke lateral, paling berkembang. Yang kedua, musculus dilator nares, terletak pada ala nasi bagian lateral, fungsinya melebarkan ala nasi. Yang ketiga, musculus depressor septi nasi, terletak di atas bibir atas dekat septum nasi, fungsinya menurunkan tip hidung dan membuka nostril pada saat inspirasi maksimal. Yang keempat, musculus procerus, terletak pada akar hidung, fungsinya menggerakkan kulit di atas glabella. Bila kontraksi dapat menyertkan dahi, mempunyai efek mendekat hidung. Berikutnya septum nasil atau nasal. Septum nasi atau nasal hidung merupakan bagian yang memisahkan hidung menjadi bagian kiri dan kanan, mulai dari lubang hidung sampai bagian tenggorokan awal. 2. Ujung luar septum nasi atau nasal yang berdaging disebut kolumella. Yang ketiga, septum nasal biasanya memiliki ketebalan sebesar 2 mm. 4. Dinding septum nasi dilapisi dengan lendir dan mempunyai pembuluh darah sehingga berguna untuk melembabkan dan juga mengatur suhu udara yang masuk. Septum nasi terbentuk dari tulang dan tulang rawan hidung. Yang berikut, rongga hidung yang biasa disebut cavum nasi atau nasal cavity. Yang pertama itu berbentuk terowongan dari depan ke belakang, dipisahkan oleh septum nasi di bagian tengahnya SHG
sehingga menjadi kafung nasi dekstra kanan dan sintra kiri. Dua pintu atau lubang masuk kafung nasi bagian dengan disebut nares anterior dan lubang belakang disebut nares posterior kanan yang menghubungkan kafung nasi dengan nasofaring. Tiga bagian dari kafung nasi yang letaknya sesuai dengan ala nasi tepat di belakang nares anterior disebut vestibulum. Yang berikut, dinding-dinding capung nasi atau nasal cavity. Dinding-dinding kafung nasi atau nasal cavity. Tiap kafung nasi mempunyai 4 buah dinding, yaitu yang pertama, dinding medial adalah septum nasi atau hidung, dan di bagiannya adalah tulang lamina, verdicularis os entermoid, vomer crista, maxillaris os maxilla, crista nasilas os palatina. Yang kedua, tulang rawan, cartilago septum lamina, quadrangularis volumella. Yang kedua dari bagian-bagian dinding yaitu dinding lateral. Yang pertama, sel ager nasi merupakan sel eksternal paling anterior dari sel-sel etimoid anterior. Yang kedua, concha atau tubrinate, struktur likunan pada bagian lateral atau sisi hidung bagian dalam dan dilapisi oleh mukosa. Fungsi untuk melindungi hidung dengan mengatur temperatur dan kelembapan udara yang masuk saat bernapas serta menyaring benda-benda asing yang terhirup bersama udara masuk tersebut. Terdiri dari concha superior, bagian dari os entomolid. Yang kedua, concha medial, bagian dari os ethmoidal. Yang ketiga, concha interior, os tersendiri. Yang berikut, vitus inferior, terdapat muara ductus nasolacrimal. Vitus medius, terdapat muara sinus frontal maxilla. Entomoid anterior. Vitus superior, terdapat muara sinus entomoid posterior sinus stenfoid. Yang ketiga itu dinding inferior. Dasar rongga hidung dibentuk oleh os maxillar, doben, os plateum. Yang keempat, dinding superior dibentuk oleh os vibromis. Yang berikutnya, sinus hidung atau paranasalis. Di sekeliling dinding sebelah dalam terdapat ruang-ruang udara di dalam tulang-tulang kepala. Struktur ini disebut juga sinus paranasal. Sinus merupakan bagian berbentuk rongga yang berada di sekitar hidung dan akan berakhir ke dalam rongga hidung. Sinus paranasal terdiri dari sinus frontalis di tengah dahi, sinus etymodalis di antara mata, sinus stemodalis di belakang rongga hidung, sinus maxillaris di tulang pipi. Keempat sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang memproduksi lapisan lendir. Silia. Silia merupakan bagian bulu hidung yang sangat halus, merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan kita. Saraf olfaktori. Saraf olfaktori ialah salah satu dari 12 saraf karnial yang berhubungan langsung dengan otak. Fungsi dari saraf olfaktori akan berkaitan dengan rasa makanan atau minuman yang kita konsumsi. Saraf olfaktori ini ialah saraf karnial satu yang memiliki fungsi sebagai respon utama dalam indera penciuman. Saraf ini akan menerima rangsangan berupa aroma yang terbawa bersama dengan udara yang dihirup, lalu mengirimkan informasi berupa impuls. Yang berikutnya, fisiologi hidung. Hidung memiliki fungsi sebagai indera penciuman atau pembau, karena di dalam hidung terdapat saraf-saraf
olfaktori yang memproses impuls atau rangsangan bau dalam bentuk gas untuk sampai ke otak. Mekanisme proses penciuman: udara luar bercampur komponen gas lain atau komponen bau masuk ke dalam rongga hidung. Udara yang dihirup akan dibersihkan dan zat kimiawi yang terhirup larut bersama lendir di dalam rongga hidung. Zat kimiawi diterima oleh saraf olfaktori yang peka terhadap rangsangan bau berupa uap atau gas. Impuls dibawa saraf olfaktori menuju otak, atau otak menerjemahkan informasi tersebut sehingga kita dapat mencium aroma atau bau yang ada di sekitar kita. Sekian dan terima kasih materi yang saya sudah sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom buat kita semua. Terima kasih.